sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Liskona Nasilia SAG. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Satuan Sekolah Pendidikan SMP Negeri 5 Moratewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Saya juga adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 24869051035 dalam naungan Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah asuhan LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai syarat uji kinerja. Dalam video pembelajaran ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 7B dengan tema Aku Memiliki Kemampuan. Model pembelajaran akan saya gunakan adalah PBL. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kabarnya? Baik. Semuanya hari ini sehat? Sehat. Ya, puji Tuhan ya. Semuanya sehat. Pada pagi ini kita kembali lagi berkumpul di sekolah untuk memulai pelajaran kita seperti biasa. Secara khusus hari ini kita akan belajar tentang pelajaran agama kita ya. Nah, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Ya, Bu. Ya, nah, baik. Penia, tentang apa pelajaran minggu lalu, Penia? Aku bangga sebagai perempuan atau iya, wah, mantap Penia. Dia masih ingat ya bahwa pelajaran minggu lalu yaitu aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, terlebih dulu kita awali dengan doa pembukaan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dan Bapa, Putra, Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami dengan martabat yang luhur dan membekali kami dengan berbagai kemampuan. Sertailah kami dalam pelajaran hari ini. Semoga kami semakin menyadari kemampuan yang kami miliki, sehingga kami terdorong untuk mengembangkan nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Putra. Sebelum Ibu menyampaikan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang aku memiliki kemampuan, kita akan menyaksikan ya sebuah video. Nah, silakan kalian nanti perhatikan videonya dengan baik ya. Ya, baik. Itu kita telah menyaksikan bersama ya videonya. Yang baru kita lihat. Nah, sekarang menurut anak-anak tadi video tentang apa? Ya, setan tentang apa, Pak? Olahraga papan selancar. Iya. Nah, tentang olahraga ya papan selancar, yaitu seorang yang tidak memiliki apa tadi? Kaki dan tangan. Iya, pintar. Nah, sekarang ya kita lihat tadi dia adalah salah satu nama dia adalah Rani. Nah, dia ini semakin terkenal di dunia. Nah, kira-kira ya apa yang membuat dia menjadi terkenal? Apa yang tahu? Ya, Bu. Ya, Grace, apa Grace? Konsep integrasi dan motivasi alami. Dia Ya. adalah seorang pembicara motivasi internasional. Ya. Asal Australia yang lahir tanpa lengan dan kaki. Karena kondisi langka disebut tetramelia syndrome. Meskipun menghadapi tantangan fisik yang besar, Nick berhasil mengatasi keterbatasannya dan menjadi
berbagai kegiatan inspiratif yang dilakukannya. Dia adalah seorang pembicara motivasi yang sering berbagi cerita tentang perjuangan hidupnya tanpa lengan dan kaki. Dalam setiap sesi pembicaranya, Nick menekankan pentingnya memiliki sikap positif, tidak menyerah dan terus berjuang meskipun menghadapi tantangan besar. Iya, baik. Terima kasih, Pio. Nah, kedua ya, kita bagaimana Nick itu memberi motivasi, dia tanpa menyerah dan harus berjuang walaupun dia memiliki kekurangan tersendiri di dalam kehidupannya, ya. Nah, di sini ada nggak yang sama dengan Nick? Tidak ada, ya. Semua kita lengkap, jauh lebih sempurna dibandingkan Nick, ya. Maka sebagai manusia ciptaan Tuhan, ya, seperti pelajaran minggu lalu kita bangga sebagai laki-laki dan perempuan, maka kita pun bersyukur karena sudah diciptakan oleh Tuhan, kita jauh lebih sempurna dibandingkan Nick, ya. Nah, maka bagaimana cara supaya kita juga mengetahui kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita? Sekarang kita belajar dulu melihat Allah atau Tuhan itu sendiri, ya, memberikan kemampuan kepada kita masing-masing. Nah, sekarang anak-anak kita sama-sama membuka kitab sucinya masing-masing, ya. Silakan perhatikan teman kita Sisil akan membacakan kitab sucinya. Ya, silakan Sisil. Perumpamaan tentang talenta Matius bab 19 ayat 12 sampai 27. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang satu lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menanam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Iya, baik, terima kasih pada teman kita Sisil sudah membacakan kitab suci tadi, ya, yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Nah, nanti cari ya bersama-sama dalam kelompok. Kelompok 3, bagaimana respon Tuhan ketika ia kembali dan mengetahui bahwa yang dilakukan oleh kedua hamba, yang pertama dan kedua. Terus yang terakhir kelompok berapa? 4, ya. Kelompok 4, apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 1 talenta dan apa alasan dibalik tindakannya. Nah, sekarang silakan anak-anak masuk ke dalam kelompoknya masing-masing, diskusikan berdasarkan pertanyaan yang Ibu berikan dalam kelompok. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit, semuanya harus sudah selesai, ya. Silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Bacaan kitab suci yang baru kita dengar. Ayo, Davin juga Ipin, perhatikan, baca, ya. Ya, ayo, Davin sedang mencari jawaban. Ada sudah kelompok yang sudah selesai? Sudah. Ya, karena waktunya sudah habis, ya, kurang lebih 10 menit. Pertanyaan-pertanyaan tadi sesuai dengan urutan soalnya. Nah, sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah, baik. Nomor 1, kelompok 1, ya. Sudah siap? Ya. Ya.
mempercayakan harta miliknya kepada mereka. Dia memberikan 5 talenta kepada hamba yang pertama, 2 talenta kepada hamba yang kedua, dan 1 talenta kepada hamba yang ketiga, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya, baik, terima kasih kepada teman kita Flora dari kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1. Sekarang yang kelompok 2 sudah siap? Sudah. Ya, baik, silakan yang mewakili temannya di kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan. Apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima? Ya, yang semangat, yang keras membacanya. Menerima pemberian dari tuannya, hamba yang menerima 5 talenta segera pergi dan memperdagangkan talenta-talenta tersebut. Dia berhasil memperoleh 5 talenta tambahan sehingga totalnya menjadi 10 talenta. Iya, nah itu kelompok 2 mereka juga punya jawaban bahwa hamba yang menerima 5 talenta itu segera pergi dan memperdagangkan. Artinya ya, yang akan menerima 5 talenta itu dia memperkembangkan apa yang diberikan oleh tuannya. Nah, sekarang yang kelompok 3, jawaban kelompok 3 berarti menjawab soal nomor 3. Sudah selesai? Sudah. Ya, mantap. Sekarang silakan siapa temannya yang mewakili membacakan hasil diskusinya. Ya, baik, Rere. Silakan, Rere. Tuan ketika ia kembali dan mengetahui apa yang dilakukan oleh kedua hamba yang pertama dan kedua. Tuan sangat senang dan memuji kedua hamba tersebut. Dia mengatakan bahwa mereka adalah hamba yang baik dan setia karena mereka telah setia dalam hal-hal kecil. Maka mereka akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Mereka juga diundang untuk turut serta dalam kebahagiaan Tuhan mereka. Iya. Nah, itu jawaban dari kelompok 3 ya tentang kitab suci. Nah, bagaimana respon Tuhan ketika kembali dan mengetahui apa yang dilakukan oleh kedua hambanya? Sekarang yang terakhir adalah kelompok 4. Ya, silakan juga kelompok 4 menyampaikan hasil diskusinya. Siapa teman yang menyampaikan? Saya. Ya, Bernie, silakan. Apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 1 talenta dan apa alasan dibalik tindakannya? Hamba yang menerima 1 talenta tidak melakukan apapun dengan talenta tersebut. Dia pergi dan menggali lubang di tanah untuk menyembunyikan talenta itu. Alasannya adalah karena dia takut, sebab dia menganggap tuannya sebagai orang yang keras dan tidak adil. Iya. Nah, yang kelompok 4 terakhir itu bagaimana yang sikap yang menerima 1 talenta ternyata dia sembunyikan dan dia kuburkan ya, dia takut kalau dia kembangkan seperti teman-teman yang lain mungkin dia merasa tidak bisa mengembalikannya. Nah, anak-anak, diskusi kita sudah selesai, sudah mengamati apa yang sedang dilakukan atau dialami oleh Nick ya. Pertama tadi sudah dari beberapa teman tadi dia menyampaikan bahwa Nick itu salah satu orang yang terkenal di dunia ya, karena dia menjadi salah satu memberi motivasi. Kenapa dia juga menjadi motivasi? Karena seperti dijawabkan oleh teman yang kedua tadi bahwa dia menjadi motivasi itu karena dia tidak memiliki kaki dan tangan ya, dibandingkan dengan kita yang jauh lebih sempurna dibandingkan dia. Yang ketiga, kita juga belajar dari kitab suci ya. Dari kitab suci tadi bahwa Tuhan memberikan kepada setiap manusia itu berbagai kemampuan ya. Ada yang 1 talenta, 2 talenta, ada yang 5 talenta. Hanya saja yang menjadi pertanyaan tadi, sudahkah dia mengembangkan talenta itu sesuai dengan yang Tuhan berikan ya. Maka Tuhan mengatakan tadi ya, dia berharap supaya semua orang, kita bisa melihat tadi di ayat terakhir, mengembangkan kemampuannya sebaik
Dapin, ya, supaya mampu mengembangkannya demi kebaikan hidupnya. Nah, untuk yang video dengan kitab suci ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Tidak? Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, ini ada tugas nanti ya untuk di rumah. Ya, silakan nanti anak-anak buat, dan ini nanti ibu akan share di grup. Ya, ibu kirim di grup kita semua. Nah, nanti silakan anak buat apa saja yang dimiliki kemampuannya. Salah satu contoh, ibu berikan contoh, misalnya 1, saya pintar berolahraga. Nah, olahraganya disebut misalnya voli, urutan atau ranking, maksudnya dapat juara berapa. Ya, misalnya juara 1. Atau juga dia peringkat di dalam kelas, pintar matematika, bahasa Inggris, dan seterusnya. Ya, ibu coba memberikan salah satu pertanyaan. Ya, jelaskan apa yang dimaksud dengan aku memiliki kemampuan. Ada yang tahu? Oh ya, Pania. Kemampuan berarti keyakinan dari bahwa setiap individu memiliki potensi dan bakat unik yang bisa dikembangkan. Ini mencerminkan kesadaran bahwa setiap orang mampu mencapai sesuatu yang besar dengan memanfaatkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. Iya, baik. Nah, kemampuan itu adalah sesuatu yang unik yang dimiliki seseorang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kedua, bagaimana kamu dapat mengidentifikasi kemampuan yang diberikan Tuhan dalam dirimu? Silakan, Dapin. 1. Refleksi diri. Luangkan waktu untuk menemukan apa yang kamu sukai dan lakukan dengan baik. Pikirkan aktivitas yang membuatmu merasa bersemangat dan puas. 2. Coba hal baru. Jangan takut untuk mencoba berbagai hal baru. Pengalaman ini dapat membantu kamu menemukan bakat yang mungkin belum kamu sadari. 3. Masukkan, tanyakan kepada orang-orang terdekatmu tentang kelebihan atau bakat yang mereka lihat dalam dirimu. Seringkali orang lain bisa melihat potensi yang mungkin tidak kamu sadari. 4. Berdoa dan meditasi. Mintalah bimbingan Tuhan melalui doa untuk membantumu mengenali bakat dan kemampuan yang telah diberikannya. 5. Evaluasi prestasi. Lihat kembali pencapaianmu dan identifikasi pola atau area di mana kamu selalu berhasil. Ini bisa menjadi petunjuk kemampuan khusus yang kamu miliki. Iya, baik. Terima kasih, Dapin ya. Identifikasi kemampuan. Arti mengidentifikasi itu melihat apa yang saya miliki. Ya, yang pertama itu refleksi diri. Refleksi itu merenung, menghayal apa sih yang ada dalam diri saya. Ya, harus tahu dulu, dia harus bisa merenung, melihat, itu disebut dengan refleksi. Kedua, dia harus berani mencoba. Ya, jangan takut, jangan malas, harus berani mencoba. Kalau tidak mencoba, maka dia tidak tahu bagaimana caranya dia mengembangkan. Yang ketiga, dia harus masuk. Artinya masuk itu lakukan. Ya, apa yang setelah saya coba-coba. Kalau coba itu kan baru coba-coba. Tapi kalau masuk berarti dia sudah melakukan apa yang ingin dia lakukan. Apa saja langkah-langkah yang dapat kamu lakukan untuk mengembangkan kemampuan. Langkah-langkah ya, pintar. Siapa dia sudah angkat tangan ya, saya Bu katanya. Belajar secara terus-menerus, selalu cari ilmu baru yang terkait dengan kemampuan. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan doa penutup. Siapa yang pimpin doa penutup? Ya, Violin. Silakan Lin ajak teman-temannya untuk mengakhiri pelajaran kita dengan doa penutup. Allah yang Maha Kudus, terima kasih Engkau telah mengutus
utus Roh Kudus-Mu tinggal dalam hati kami, dan dengan demikian menguduskan diri kami menjadi kediaman-Mu sendiri. Kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi telah menjadi milik-Mu. Bantulah kami menjaga kekudusan bait-Mu ini, sehingga Roh-Mu selalu diam di dalam hati kami dan menjamin kehadiran-Mu bersama kami. Jangan biarkan kami menodai bait kudus-Mu ini karena berbuat dosa dengan tubuh kami. Jangan sampai kami Kau binasakan karena kami sendiri telah mencemarkan dan membinasakan bait kudus-Mu, yakni diri kami sendiri. Ya Allah, semoga tubuh kami selalu kudus dan menjadi sarana untuk berjumpa dengan Engkau dan untuk selalu menyadari penyertaan-Mu. Bantulah kami agar senantiasa memuliakan Engkau dengan tubuh kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, baik. Terima kasih kepada teman kita, Violin, yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini dan untuk mengakhiri pelajaran kita. Ya, karena waktunya sudah istirahat, ya, silakan kita semuanya istirahat dan nanti selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Kita belum harus harati mangat putus dan lewu maju. Ela ita balihi katuntar harati mangat putus dan lewu maju. Anak Yesus ita handiai harus maju dan jaya. Ewe hindai pea hindai menuju Kalteng harati. Kalteng harati akan ita handiai. Kalteng harati akan putus dan lewu. Kalteng harati akan ita handiai. Kita belum harus harati mangat putus dan lewu maju. Ela ita balihi kapintar harati mangat putus dan lewu maju. Anak Yesus ita handiai harus maju dan jaya. Ewe hindai pea hindai menuju Kalteng harati. Kalteng harati akan ita handiai. Kalteng harati akan putus dan lewu. Kalteng harati akan ita handiai. Kalteng harati akan ita handiai. Kalteng harati akan putus dan lewu. Kalteng harati akan ita handiai. Kalteng harati akan ita handiai. Kalteng harati akan putus dan lewu. Kalteng harati akan ita handiai. Kalteng harati akan ita handiai. Kalteng harati akan putus dan lewu. Kalteng harati akan ita handiai.
sikani bagasi pamusik rongkoy ayun ini datu bihi mahadang malem manggarete kumang pari tenda betang umabagawi mahanggap bingsu manembe pare hitam hatue menyilang kayu halaban akan kareh barati sasama